Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intro pagi ini tanggal 10 Februari 2021. Langsung aja ya. By the way, energi planet transit. Bukan planet transit sih, aspek planet. Maaf ya kalau nggak sopan. Baru mulai dan nyalain rokok. Maksudnya nyalainnya sih dari tadi, cuman biasa yang namanya Samsu mati mulu. Aspek planetari ini adalah Mercury square Mars. Dan Moon transiting meninggalkan Capricorn menuju Aquarius. (10 Februari 2021). Three of Wands, Knight of Swords, the Magician, the Hierophant, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Wands, Six of Wands, the Tower. Voila. The Devil, Ace of Cups, Two of Pentacles, King of Cups, the Fool, Ten of Pentacles. Kan mati lagi. Jadi alam bawah sadarnya adalah perubahan yang sangat signifikan. Terjadi tiba-tiba, jedar lagi musim gledek, ya kan? The Tower. Energinya Scorpio. Transformasi itu sudah waktunya untuk berubah. Sudah saatnya fondasi yang memang tidak kuat itu dihancurin sekalian untuk bisa membangun lagi yang lebih kuat dan mumpuni, ya kan? Ini tentang transformasi itu sendiri dan juga masalah finansial ya. The Devil, energi Capricorn, Moon kita di Capricorn. Segala sesuatu keduniawian yang mengikat kita untuk tetap atau stay di zona nyaman kita ya. Segala kepemilikan, belonging yang mengikat kita, termasuk tubuh kita sendiri. Karena kita adalah makhluk spiritual yang mengalami jasad itu sendiri. Ace of Cups. Ada pemahaman baru tentang cinta itu sendiri? Mungkin. Atau memang ada cerita cinta baru? Show of Pentacles, kita lagi menimbang-nimbang dua nilai yang berbeda tapi sama-sama mempunyai nilai yang
heavy enough untuk dilepaskan, ya kan? Atau mencoba untuk menyeimbangkan dua hal yang berbeda di dalam value dan segala ya apapun itu untuk tetap di handle, dan gak ada yang salah dengan itu. King of Cups kayaknya sih itu lebih mengenai cinta itu sendiri ya, tentang cinta yang baru. Tentang apa sih yang kita cintai sebenarnya? Yang kita miliki karena kita sudah memilikinya, atau padahal nothing lasts forever, nggak ada yang abadi, semua sifatnya sementara di dunia di kehidupan 3D ya, kehidupan 3 dimensi ini semuanya nggak ada yang abadi. Jadi selain cinta itu sendiri, gue tanya deh. Well, takut pun juga bisa jadi abadi sih, tergantung juga. Ketakutan itu juga bisa menjadi abadi kalau emang itu yang lo percayai, kalau emang itu yang kita percayai ya. Maaf kalau gue singgung di sini. Jadi semoga tidak ada yang tersinggung, karena gue tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun ya. Buat gue Tuhan itu lambang dari cinta, bukan takut. Jadi gue suka sedih di saat orang takut pada Tuhannya, karena Tuhan bukan untuk ditakutin. The Fool, energi Aries, tentang jati diri kita sendiri yang ingin memulai sesuatu yang baru, menempuh hidup baru, kembali lagi lahir ya. Ini mungkin energinya Pisces, Alpha dan Omega ya, Omega dan Alpha itu sendiri. Dan Ten of Pentacles itu tentang kemapanan, stabilitas ya, komitmen, nilai, properti, rumah. Buat gue yang namanya stabil itu bukan di saat gue udah punya ini, udah punya itu, udah punya ini, udah punya jabatan, punya kedudukan, punya status, punya anak, punya ini. Enggak. Buat gue cuma satu yang namanya stabil. Di saat emosional gue stabil, itu yang benar-benar yang gue sebut dengan stabilitas. Jadi dimanapun gue berada, apapun situasi dan kondisinya, itu gue tidak akan menjatuhkan gue. Di situ gue stabil. Ini menurut gue ya, ini menurut gue. Setiap orang punya persepsi yang berbeda, jadi setiap orang punya prosesnya untuk mendapatkan apapun itu yang menurutnya adalah bernilai. Kartu pertama bacaan kita hari ini, Three of Wands. Kita menanti waktu yang tepat. Kita menanti, bukan waktu yang tepat sih, kita menanti datangnya ombak itu untuk mulai berselancar. Dia menunggu
karena dia nggak mungkin berselancar tanpa ombak gitu. Jadi kurang lebih dia menunggu reaksi. untuk bisa menjawab. Bukan waktu buat gue. Di sini bukan waktu yang ditunggu, tapi reaksi dari semesta itu sendiri atau energi. Dari semesta itu sendiri yang memberikan go. Dia tahu itu pasti datang. Nggak mungkin ombak itu nggak datang. Nggak mungkin. Dia tahu pasti datang. Six of Pentacles. Keseimbangan antara memberi dan menerima, hukum sebab dan akibat, juga karma itu sendiri. Ini energi Libra. Ya. Tentang relationship. Keseimbangan dalam relationship. Ya. Knight of Swords. Untuk mencapai kebebasannya, dia akan komunikasikan apapun yang perlu dikomunikasikan. Energi Gemini, ya, ini tentang mindset, pola pikir dan perspektif. Kalaupun dia harus menempuh jarak untuk memberitahukan, dia akan datang. Kita akan pergi, ya, kita akan datang atau kita akan pergi, sama aja. Knight of Pentacles, energi Virgo. Ya, bagaimana kita menyusun kesehari-harian kita, kebiasaan-kebiasaan kita dalam menganalisa dan berpersepsi akan apapun yang terjadi di sekitar kita. Reaksi apa yang akan kita berikan itu sudah juga kita dengan bersamaan dengan itu kita juga menyusun strategi dan rencana tentang apa yang akan kita realisasikan di esok harinya. Rutinitas itu berangkat. Apapun yang ingin kita bangun, apapun yang ingin kita capai, semuanya berangkat dari sekarang. Jadi fokus pada sekarang. Dari Virgo energi, ya. Dan bagaimana kita menservis orang lain, ya, melayani orang lain dari apapun yang kita ingin kembangkan, dari kebiasaan-kebiasaan kita, karena kita oneness, interconnectedness, ya. The Magician, energinya Mercury. Tadi gue bilang apa? Mercury square Mars. Mercury di Aquarius. Ini bicara tentang kemampuan kita dalam mengolah segala yang kita punyain. Segala kemampuan yang kita punya untuk mewujudkan mimpi kita, hasrat kita, kehendak kita menjadi nyata. Karena yang dari yang namanya Cups, Wands, Swords, Pentacles, ya, cuman satu. Jadi ini ada 4 elemen kan, elemen air, elemen elemen air, elemen udara atau angin, elemen api, dan elemen tanah. Semua ketiga elemen itu semuanya adalah tidak berwujud, ya. Hati, pikiran, dan hasrat, semangat, itu semua tanpa wujud dan belum lengkap sempurna untuk menjadi yang material, yaitu tanah itu sendiri, bumi itu sendiri. Dan apa yang akan kita wujudkan?
Merkuri di Aquarius itu artinya fokus pada humanity, kemanusiaan, harapan-harapan dan keadilan. Jadi harapan-harapan, teknologi, kemanusiaan, keadilan sosial, network, friendship. Bagaimana kita mengembangkan dengan semua yang kita punya, network, friendship, teknologi, untuk menciptakan masa depan yang lebih manusiawi, yang adil dan beradab dan secara sosial, secara merata. Kurang lebih gitu deh. Ten of Wands itu energinya siap melepaskan apapun beban yang kita lagi bawa, ya, yang sudah kita bangun, yang mungkin karena kita harus pindah haluan, banting setir, atau relokasi, melepaskan segala passion kita untuk menciptakan tadi apapun yang memang nilainya jauh lebih besar, kontribusinya jauh lebih besar. Knight of tadi kan ini, Knight of Pentacles, ya. Knight of Pentacles itu adalah service to others tadi. Bagaimana kita melakukan keseharian dalam keseharian kita untuk melayani orang lain, dan bagaimana kita berpersepsi dan menganalisa. Dan dengan energi The Hierophant, ini energi Taurus, Mars lagi di Taurus, Merkuri dan Mars, Uranus juga ada di Taurus, tapi energi planetnya adalah Merkuri square Mars. Uranus, maksud gue gini, Mars itu kan tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai, menciptakan, mewujudkan semua mimpi kita. Dan Taurus, Hierophant, energi Taurus itu tentang spiritual, tentang komitmen, tentang nilai, struktur, ya kan? Harta kita, pekerjaan kita, etika kita dalam bekerja, prioritas kita, ya. Tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan apapun itu, ya. Komitmen apa yang kita pegang. Six of Wands, energi Leo. Aktualisasi diri, bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri. Itu kita akan mendapatkan pengakuan di saat kita sesuai sejalan dengan tingkah laku kita sendiri. Dengan komitmen kita sendiri, dengan value yang kita pegang. Oke, udah segitu aja untuk intro pagi ini dari Oracle Cards, ya. Kita dapat dari Literary Witches Oracle Card, kita dapat Pons, kolam kehidupan, White Dress, pengorbanan dan kesetiaan, belut, alam bawah sadarnya kita dapat The Knife, dan Endurance. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat Milk and Honey kebalik. Jantung bacaan kita dapat Unfinished Symphony. Dan Yang, Mars, tindakan kita, Merkuri. Alam bawah sadar kita dari Wisdom of the Oracle, Come to the Edge, dan Peace. No place like home. Terakhir dari Mystical Shaman Deck kita dapat Corn kebalik, Luminous Warrior kebalik,
together, tegak. Dan ada yang berlebih, nggak mungkin gue masukin lagi. The earth, alam bawah sadarnya. Mystical shaman, dan time master. Oke guys, selamat beraktivitas dan sampai ketemu besok ya. Dah.